dan juga lebih dari 1.200 orang luka-luka. Tapi Iran gak tinggal diam. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, marah dan menjanjikan pembalasan yang pahit bagi rezim Zionis. Saat asap masih membumbung di langit Iran, dunia belum tahu bahwa respon Iran akan jauh lebih mengejutkan. Jadi oke nyaman? Pasang playnya karena ini instant story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, makasih udah klik video ini. Kali ini aku akan bahas konflik antara Israel dan juga Iran. Pada pertengahan Juni 2025, dunia dikejutkan dengan serangan militer besar-besaran yang diluncurkan oleh Israel kepada Iran. Serangan ini tidak hanya menghancurkan sejumlah fasilitas strategis Iran, tetapi juga memicu balasan dahsyat dari Teheran yang sukses menembus sistem pertahanan canggih dari Israel, yaitu Iron Dome. Seperti yang kita ketahui ya warga Storia, konflik antara Israel dan juga Iran ini sudah berlangsung lama, bukan tahun ini aja. Konflik ini tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi juga menyeret reaksi dari negara-negara besar dan juga negara tetangga yang ada di Timur Tengah. Aku udah rangkum mulai dari kronologi ketegangan dua negara hingga dampaknya. Ya udah, gak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 3.30 waktu Iran, Israel mulai meluncurkan operasi militer yang bernama Operation Rising Lion. Serangan udara skala besar itu ditunjukkan ke sejumlah lokasi vital yang ada di Iran, termasuk fasilitas nuklir Natanz dan juga kawasan pemukiman yang ada di Teheran. Tujuan Israel menyerang Iran adalah menghentikan proyek senjata nuklir Iran yang dinilai mengancam eksistensi mereka. Di sini anehnya, negara Israel sendiri boleh tuh punya nuklir, sedangkan negara lain di mana di sini Iran gak boleh tuh memproduksi senjata nuklir sendiri. Gimana menurut kalian? Gila gak? Serangan Israel ini menyebabkan kehancuran besar dan juga menewaskan sejumlah tokoh militer penting yang ada di Iran. Di antaranya Hussein Salami, Kepala Garda Revolusi Iran atau IRGC. Lalu Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Kemudian Muhammad Kazemi, Intelijen IRGC. Dan Amir Ali Hajizadeh, Komandan Pasukan Dirgantara Iran, serta 6 ilmuwan nuklir senior lainnya. Total korban dari serangan ini lebih dari 224 orang meninggal dunia dan juga lebih dari 1.200 orang luka-luka. Tapi Iran gak tinggal diam. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, marah dan menjanjikan pembalasan yang pahit bagi rezim Zionis. Saat asap masih membumbung di langit Iran, dunia belum tahu bahwa respon Iran akan jauh lebih mengejutkan. Sebagai respon dari penyerangan Israel, Iran meluncurkan operasi yang bernama True Promise 3 keesokan harinya. Iran mengerahkan ratusan rudal balistik dan juga drone ke wilayah Israel. Nah, mereka ini menargetkan kota Tel Aviv, Kementerian Pertahanan, markas militer, dan area strategis lainnya. Di sini Iran menggunakan beberapa jenis rudal untuk menyerang Israel, antara lain adalah rudal balistik Emad dan Ghadar. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1.700 km yang cukup untuk mencapai Israel. Yang kedua, rudal hypersonic Fatah 1 yang membutuhkan hanya 400 detik untuk mencapai kota Tel Aviv. Serangan ini menjadi sorotan dunia karena sebagian besar rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel, yaitu Iron Dome. Nah, di mana selama ini dikenal sangat sulit untuk ditembus. Jadi, Iron Dome dirancang untuk mencegat rudal yang mengancam wilayah penduduk Israel dengan klaim tingkat keberhasilan 90%. Sistem ini udah mencegat ratusan rudal sejak pertama kali digunakan. Serangan bertubi-tubi dengan volume tinggi seperti yang dilakukan Iran memang bisa membuat sistem ini menjadi kewalahan, apalagi ketika serangan ini dilakukan dengan taktis canggih dan juga terkoordinasi, seperti melibatkan beberapa jenis rudal dan juga drone. Bahkan beberapa rudal Iran jatuh dan meledak di kawasan padat penduduk Israel.
Iran mengklaim bahwa serangan balasan mereka telah mengenai lebih dari 15 fasilitas militer dan juga teknologi yang ada di Israel. Di saat Iran menyerang Tel Aviv, warga negara Israel bersembunyi di bunker bawah tanah yang diklaim aman dari serangan rudal yang dahsyat. Bahkan di tengah tekanan, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu ikut bersembunyi di bunker. Nah, seperti pada video ini nih. Setelah kondisinya aman, dia baru keluar dari bunker untuk memeriksa kerusakan kota. Satu hal yang memicu kemarahan publik dunia. Warga negara asing termasuk pekerja dari Thailand dilarang untuk masuk ke bunker perlindungan. Sementara itu warga lokal diizinkan. Nah, ini menimbulkan kecaman atas diskriminasi saat bencana. Sungguh egois ya warga Storia. Tapi di balik pertempuran dua negara itu, ada ketegangan global yang mulai memanas. Konflik ini memicu reaksi internasional. Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin menawarkan diri untuk menjadi mediator. Sementara itu, negara Yordania menangkap drone Iran yang melewati wilayah negara mereka. Dan negara-negara Arab lainnya tetap diam. Tetapi rakyatnya sendiri justru bersimpati kepada Iran. Pada tanggal 15 Juni 2025, Israel menyerang kembali lebih dari 80 titik di Iran. Hingga tanggal 20 Juni 2025, belum ada tanda-tanda perdamaian. Kedua belah pihak masih melancarkan serangannya. Ketegangan antara Iran dan Israel saat ini menjadi perhatian dunia karena keduanya memiliki kapasitas militer yang besar. Dan saat ini Iran berada di ambang penguasaan senjata nuklir. Ketakutan terbesar jika eskalasi ini terus berlanjut, konflik ini bisa menyeret negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga Rusia serta negara-negara sekutu lainnya dan berujung pada konflik global. Krisis ini menunjukkan bahwa perang tidak lagi hanya antar tentara, tetapi juga melibatkan warga sipil, teknologi canggih, dan juga diplomasi yang rapih. Dunia kini menunggu apakah akan ada deeskalasi atau babak baru yang akan jauh lebih menghancurkan. Ya, semoga perang ini cepat reda ya warga Storia. Jika kalian ada informasi penting yang terlewat terkait perang ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih untuk warga Storia yang udah menonton video aku. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.